Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada suatu ketika, sewaktu Sang Buddha tidak lama sebelum beliau parinibbana, berkunjung dalam perjalanan menuju Kusinagar atau Kusinara pada zaman Sang Buddha, berkunjung di salah satu wilayah yang disebut sebagai Pataligama atau Kampung Patali. Nah, di sana masyarakat yang memang punya keyakinan terhadap Sang Buddha datang mengunjungi Sang Buddha, memberikan berbagai macam persembahan kepada Sang Buddha dan juga kepada para siswa beliau. Dan dalam kesempatan tersebut, Sang Buddha memberikan satu wejangan yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai arahan, sebagai panduan dalam kita menjalankan kehidupan kita. Sang Buddha menyampaikan bahwasanya orang yang senantiasa menjaga perilakunya, yang senantiasa menjaga kemoralannya, maka 5 hal akan diperoleh oleh orang tersebut. Yang pertama adalah orang demikian yang senantiasa menjaga perilakunya, yang tentunya tidak akan melalaikan tugas-tugasnya, akan mendapatkan keuntungan dan juga kekayaan. Nah, jadi orang yang menjaga perilakunya akan beruntung, akan mendapatkan kekayaan. Mengapa bisa demikian? Karena ketika orang menjaga perilakunya, orang demikian tidak akan menggunakan waktunya hanya sekedar melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Tetapi sebaliknya, orang demikian akan menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tidak akan bermalas-malasan, tetapi akan penuh semangat menjalankan tugasnya sebagai apapun yang orang tersebut, yaitu hidup, apakah sebagai seorang berumah tangga atau sebagai seorang pabajita, menjalankan hidupnya dengan baik. Dan kalau seorang berumah tangga menjaga perilaku demikian, maka keuntungan dan kekayaan akan diperoleh. Ini berbeda dari kalau seseorang tidak menjaga perilakunya, tidak menjaga tindakannya, hidupnya hanya digunakan untuk bermalas-malasan, untuk berfoya-foya, untuk sekedar mencari kesenangan. Seberapapun kekayaan yang dimiliki, pada akhirnya akan habis juga. Maka yang pertama adalah menjaga perilaku, menjaga kemoralannya akan membawa kepada keberuntungan dan juga kekayaan. Nah, yang kedua, orang yang senantiasa menjaga perilakunya, yang menjaga moralnya, akan mendapatkan reputasi yang baik. Dan tentu hal ini sangat wajar dan sangat mudah untuk kita pahami. Dan kita bisa melihat ada orang-orang yang betul menjaga perilakunya, mempraktikkan kehidupan yang penuh dengan kemoralan, suka berdana, suka berbagi, tidak pelit, tidak kikir. Dia juga mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama, dan orang demikian akan mendapatkan reputasi yang baik. Dan tentu ini berbeda kalau seseorang suka melakukan kejahatan, kalaupun ada keterkenalan, ada kemasyhuran, orang demikian akan mendapatkan nama yang tidak baik. Maka yang kedua adalah reputasi yang baik akan diperoleh kalau seseorang menjaga perilakunya. Nah, yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga perilakunya, menjaga tindakannya, menjaga kemoralannya, tidak membiarkan tindakannya jahat, tidak membiarkan tindakannya buruk, orang demikian akan mendapatkan keuntungan di mana ia akan merasa confidence. Kemanapun dia akan pergi, ke dalam kelompok apapun dia akan pergi, dia merasa confidence, dia merasa percaya diri, dia tidak akan merasa malu. Nah, ini tentunya berbeda kalau seseorang dalam hidupnya selalu melakukan hal yang buruk, maka rasa malu akan muncul. Ketika masuk ke dalam sebuah komunitas tertentu, dalam pikirannya bisa muncul, barangkali kelompok tersebut sedang membicarakan saya.
Oh, barangkali orang-orang demikian tahu kejahatan saya, akan merasa malu dan rasa percaya diri juga hilang. Tetapi kalau seseorang menjaga perilakunya, maka tidak akan muncul beban. Dan kemanapun dia pergi, dalam komunitas apapun dia berada di sana, rasa percaya diri, rasa yakin, tanpa adanya beban, bebas, kebebasan itu akan muncul di sana. Dan ini juga keuntungan kalau seseorang senantiasa menjaga perilakunya. Jadi tidak akan memunculkan rasa curiga atau rasa jangan-jangan orang lain mengetahui keburukan saya. Jangan-jangan orang lain akan membicarakan keburukan saya. Tidak akan muncul pikiran demikian. Rasa confidence akan muncul di sana. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang senantiasa menjaga perilakunya, menjaga moralnya. Orang demikian, ini penting sekali, ketika meninggal, ketika ajal tiba, seseorang akan meninggal dengan pikiran yang tidak bingung. Nah, ini penting. Mengapa? Karena kalau meninggal dengan pikiran bingung, meninggal dengan pikiran gelisah, meninggal dengan pikiran penuh penyesalan, ini membahayakan. Membahayakan karena bisa membawa kepada yaitu kelahiran yang tidak menyenangkan. Nah, oleh sebab itu, perilaku yang baik, yang benar, yang jujur, yang sesuai dengan kemoralan itu harus dijaga agar nanti ketika saatnya tiba, ketika ajal tiba, kematian datang, dan karena kematian pasti akan datang pada kita semua, tidak ada satupun manusia yang akan bebas dari kematian. Semua pasti mengalami kematian, berakhir dengan kematian. Dan agar kematian terjadi dengan batin yang tenang, batin yang tidak bingung, batin yang melepas, batin yang tidak ada penyesalan, tidak ada kekhawatiran, maka jagalah perilaku kita masing-masing. Jangan kemudian menyesal pada saat kematian terjadi. Nah, oleh sebab itu, menjaga kemoralan, menjaga perilaku, membawa batin menjadi tenang, bahkan ketika ajal tiba. Dan sebagai dampaknya, maka yang kelima, orang yang menjaga perilakunya, menjaga kemoralannya, dan ketika meninggal, seseorang akan terlahir di alam bahagia. Maka di dalam ajaran Buddha, kelahiran di alam bahagia itu bisa terjadi, atau kelahiran di alam surga itu bisa terjadi kalau dalam hidup ini, dalam kehidupan ini, senantiasa menjaga perilakunya. Artinya, menjaga perilakunya, berperilaku yang tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Siapapun orangnya, dengan apapun latar belakangnya, kalau seseorang tidak menjaga perilakunya dalam kehidupan sekarang, ketika kematian terjadi, ketika ajal terjadi, kebingungan akan muncul. Pikiran yang buruk, kegelisahan akan muncul. Dan ini akan membawa kepada kelahiran di alam yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, perilaku penting untuk kita jaga. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, nasihat Sang Buddha kepada para perumah tangga di kampung Patali, di desa Patali, di mana perilaku kemoralan hendaknya dijaga agar seseorang berbahagia dalam kehidupan sekarang, karena mendapatkan keuntungan dan kekayaan, mendapatkan reputasi, dan juga mendapatkan rasa confidence, dan dengan kebajikan, dengan kemoralan, seseorang berbahagia setelah kematian, karena kematian menjadi sebuah kematian yang tenang, tanpa ada beban, tanpa ada kebingungan, dan membawa kepada kelahiran di alam yang bahagia. Itulah nasihat Sang Buddha yang sesungguhnya adalah untuk kita semua. Semoga kita semua berbahagia,
Sabisata Bhavantu Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia.